Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tidak ada. Bikin masalah nih sebagian orang. Ini Salafi KW5, ini Salafi KW5, ini Salafi KW5. Kalau di Salafi beneran, nah itu berguru kepada guru. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mengerjakan bid'ah hasanah. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tidak ada. Bikin masalah nih sebagian orang. Ini Salafi KW5, ini Salafi KW5, ini Salafi KW5. Kalau di Salafi beneran, nah itu berguru kepada guru. Dia tahu kaidah-kaidah syariat, dia punya hikmah, dia tahu tegas di mana tempatnya tegas, dia lembut di mana tempatnya lembut. Nah itu Salafi namanya, benar. Nah seperti sebagian manusia ini, belajarnya sedikit, mau menjadi ahli fatwa lebih hebat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu salah jalan. Halo, apa kabar Salafi KW5? Subhanallah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi ini sangat benar sekali. Mereka itu ya ngaku-ngaku Salafi, padahal mereka itu Salafi KW5. Harry Pras, kemudian siapa itu Zulkarnain, ya Zulkarnain Maduri, terus siapa lagi itu Khalid Basalamah, kayak Syafiq Reza Basalamah dan semacamnya itu, termasuk Mujiman itu ya. Salafi KW5, ya Allah, ini tamparan sangat keras sekali. Kalau Salafi asli itu, kata Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, beliau ini merupakan salah satu ustadz yang juga disanjung oleh kaum-kaum Wahabi kan ya. Salafi asli itu pasti menghargai perbedaan pendapat. Kita harus tahu di mana letaknya kita harus tegas dan mana kita letaknya harus saling menghargai. Kalau memang masih terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, ya sudah, jangan ngegas, begitu intinya ya. Apalagi sampai-sampai mau menyaingi fatwa daripada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Wow, ini jelas Salafi KW ya. Bahkan KW5 katanya. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, yang sudah membuat beliau Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi ini lebih terbuka lagi. Dan sudah berkali-kali kami jelaskan, terlalu banyak sekali fatwa-fatwa daripada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah yang mana oleh pengikutnya sendiri, oleh Wahabi, itu justru ditentang. Ya contohnya Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah itu memperbolehkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah itu juga menyatakan sampainya pahala baca Al-Quran kepada mayit, talqin mayit setelah mayit itu dikubur boleh. Namun semua itu bagi Salafi KW5 itu malah dituduh bid'ah, sesat, syirik, apalah pokoknya negatif ya. Itu namanya Salafi KW5. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi Harry Pras itu tahu apa teman-teman ya, baca kitab aja nggak bisa dia itu. Dasar KW6 itu ya. Salafi KW6. Bahkan sudah berkali-kali kami katakan, Sultan Wahabi atau Salafi KW5 ini bukan hanya menentang fatwa-fatwa daripada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah ataupun ulama-ulama sanjungan mereka sendiri, tetapi mereka juga berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah apakah maksud mereka itu mau berdusta atau memang ceroboh di dalam berfatwa. Nabi begini, mereka bilang tidak begini. Apa ini maunya Salafi Wahabi ini, Salafi KW5. Kalau nggak percaya, mari kita saksikan dua video daripada Ustadz Sanjungan Salafi KW5. Berikut ini videonya.
Sholat duha itu tidak pernah dicontohkan berjamaah. Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih. Mujiman Khalid Basalamah ini lagi, mereka ini sungguh bermasalah. Mereka bilang sholat duha dengan berjamaah itu tidak dicontohkan, tidak ada contohnya. Intinya tidak ada contoh dari Nabi. Bagi mereka kalau sudah gak ada contoh dari Nabi apa? Ya bid'ah, sesat, neraka gitu ya. Ini sudah merupakan kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Khalid Basalamah atau Pak Mujiman ini dia mengatakan sholat duha berjamaah tidak dicontohkan? Sudah diterangkan berkali-kali bahwa sholat duha berjamaah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Gak percaya silakan lihat di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni tepat di juz kedua halaman 449 terbitan Muassasatur Risalah Beirut. Di sini ada babu sholatid duha fi jama'atin, bab sholat duha dengan berjamaah. Nomor hadis 1853. Haddatsana Al-Husain bin Ismail, haddatsana Muhammad bin Ishkab, haddatsana Utsman bin Umar, haddatsana Yunus an Zuhri an Mahmud bin Rabi'i an Itban bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi sa'at ad-duha faqamu wara'ahu fasallau. Dalam hadis ini sangat jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan sholat di waktu duha, ternyata setelah para sahabat tahu bahwa Nabi lagi sholat duha, faqamu, akhirnya para sahabat pun berdiri dan melakukan sholat di belakang Nabi, sholat berjamaah. Jamaah apa? Jamaah sholat duha. Hadis ini juga dijelaskan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal tepat di juz ke-39 halaman 190 terbitan Muassasatur Risalah, nomor hadis 23.773. Haddatsana Utsman bin Umar, haddatsana Yunus an Zuhri an Mahmud bin Rabi'i an Itban bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi subhat ad-duha faqamu wara'ahu fasallau bi salatihi. Mengomentari hadis tersebut, Al-Imam Nuruddin Al-Haythami, seorang ulama ahli hadis, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid tepat di juz kedua halaman 235 terbitan Maktabatul Qudsi, rawahu Ahmadu wa rijaluhu rijalus sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan rijalnya rijal sahih. Perawinya itu perawi sahih, artinya benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat duha berjamaah dengan para sahabat. Apabila Khalid Basalamah atau Mujiman ngomong bahwa Nabi tidak pernah melakukan sholat duha berjamaah, bohong. Imam Muslim membuat suatu bab di dalam kitab sahihnya, babu jawazil jama'ati fin nafilati was sholati ala hasirin wa khumratin wa thawbin wa ghairiha minat tahirat. Bab tentang bolehnya sholat sunnah dengan berjemaah dan bolehnya sholat di atas tikar, kain kecil atau khumrah dan pakaian maupun yang lainnya asalkan suci. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis, haddatsani Zuhair bin Harbin, haddatsana Hashim bin Al-Qasim, haddatsana Sulaiman an Sabidin an Anasin qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati faqala qumu fali usalli bikum fi ghairi waqti salatin fasalla bina. Dari sahabat Anas, beliau berkata, Nabi pernah masuk menemui kami. Pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saya, ibu saya dan Ummu Haram kholati, yaitu bibi saya. Faqala qumu fali usalli bikum fi ghairi waqti salatin. Kemudian Nabi bersabda, ayo berdiri, saya ingin melakukan sholat berjemaah
berjamaah dengan kalian di luar waktu sholat, artinya di selain waktu sholat maktubah. Nabi mau sholat sunnah berjamaah, fasolla bina, akhirnya Nabi sholat berjamaah dengan kami. Mengomentari hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Imam An-Nawawi yang merupakan ikon dari ulama-ulama Syafi'iyah, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj Syarhus Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, tepat di juz kelima halaman 162 terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi Beirut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Qumu fali usalliya lakum fihi jawazun nafilati jama'atan." Sabda Nabi yang berbunyi, "Qumu fali usalliya lakum." Bangun, 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 saya ingin sholat untuk kalian. Kata Imam An-Nawawi, fihi jawazun nafilati jama'atan. Dalam hadis ini terdapat keterangan bolehnya sholat sunnah secara berjamaah, bukan bid'ah, bukan sesat, tidak. Apalagi jelas Nabi pernah melakukan sholat duha berjamaah dengan para sahabat, dan memang ulama itu membolehkan sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, boleh tetap hukumnya berjamaah, kagak dosa, gak sesat, gak bid'ah seperti yang dikeluarkan oleh Salafi KW5. Dan kami berdoa kepada Allah semoga Ustadz Salafi Wahabi itu segera meniru perbuatan yang sudah dilakukan oleh Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, yaitu apa? Kita menghargai perbedaan pendapat ulama, tidak teriak-teriak bid'ah terus, enggak. Karena masalah agama ini hukum bukan hanya bid'ah, hukum itu kan ada haram, ada mubah, ada makruh, ada wajib, ataupun ada sunnah. Kenapa sekarang kok kayaknya kalau enggak sunnah bid'ah? Kemana sekarang hukum mubah itu, kemana hukum boleh itu, kemana sekarang? Ya Allah, ayolah sadar ya, Salafi. Ini Salafi KW5, ini Salafi KW5, ini Salafi KW5. Bapak, Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.